Selamat siang, nama saya Vandanir Prayoga dari kelas 12 TPKM absen 1. Tahapan sebelum melakukan pemrograman: 1. Pelajari gambar. 2. Cek atau tentukan ukuran material mentah. 3. Tentukan urutan proses yang akan dikerjakan. 4. Buat gambar yang akan dikerjakan. 5. Tentukan proses pencekaman. 6. Lakukan proses pemrograman. Menentukan proses. 1. Facing. Buat kontur luar ukuran kotak 60x100. Lalu buat roughing kontur 1 dengan allowance 0,25 setiap sisi. Yang terakhir finishing kontur. Lalu pour sampai dengan dia 16 untuk awalan pocket dia 22, lalu rocking pocket dia 22 dengan allowance 0,2. Lalu buat finishing pocket dia 22. Lalu buat rocking pocket kotak ukuran 25x12. Lalu finishing pocket. Lalu yang terakhir buat drill dia 6. Lalu cek ukuran material dan menentukan pencekaman. Material yang ada dengan ukuran 110x70x40. Lalu pencekaman direncanakan 5-7 mm supaya tidak mengganggu raw material dan clamping di gambar dengan level yang berbeda. Caranya adalah pilih mesin, lalu mil, lalu pilih jenis mesin dan kontrol yang sesuai. Lalu pilih stock setup, lalu masukkan ukuran material, atau jika sudah ada gambar material, pilih bounding box, kemudian buat window di gambar material. Lalu facing, tool yang digunakan yaitu face mill diameter 50. Caranya adalah pilih toolpad, lalu pilih face. Lalu chaining klik pada garis material. Lalu muncul dialog box seperti gambar ini. Pastikan dipilih facing pada toolpad tip. Lalu klik tool, select library tool, lalu pilih filter, pilih face mill, lalu pilih face mill diameter 50. Jika belum ada, pilih diameter 63 dan edit. Lalu roughing. Program kontur 1 menggunakan metode area mill. Area mill digunakan untuk pengerjaan roughing dan area yang dikerjakan meliputi sisi luar benda kerja. Untuk area terluar dan pastikan raw material sudah digambar dan pilih. Lalu dari kontur terluar, batas area yang dikerjakan itu ada di gambar. Lalu cutting parameter. Caranya adalah cutting method atau clamping. XY step over atau pergeseran alat potong, yaitu 70% dari diameter untuk roughing dengan catatan axial depth untuk cut tidak bisa dalam. Lalu stop to left atau sisa ukuran untuk finishing, yaitu 0,3 per sisi. Lalu depth of cut. Depth of cut dalam metode ini yaitu depth of cut secara aksial sumbu Z besar 0,7-1 mm. Lalu clearance atau area pembesaran tool. Lalu retouch atau tool bebas. Lalu depth atau kedalaman kontur. Lalu pocket. Metode yang digunakan adalah pocket, yaitu chaining area yang akan dilakukan proses pocket. Lalu pilih tool yang akan digunakan dalam pekerjaan ini. Dikarenakan air pocket digambar R4, maka end mill yang digunakan maksimal adalah diameter 8. Dalam proses ini akan menggunakan diameter 6. Lalu pilih arbor yang sesuai, lalu setting overhang. Lalu cutting parameter, machining direction atau clamp. Pocket tip, lalu pilih standar. Excellent facing adalah pocket yang di dalam pocket ada area yang tidak boleh disayat. Lalu stack lift 0,2 per sisi. Lalu roughing. Caranya adalah cutting method, shake speed, corner smoothing radius 0,5. Lalu entry motion off, yaitu model grounding, yaitu end mill akan secara aksial turun sesuai depth of cut yang disetting. Metode ini digunakan jika permukaan benda pada area entry end mill sudah diberi lubang awalan. Lalu ramp, yaitu end mill akan menuju axial depth of cut dengan gerakan miring, sudut antara 1-3. Helix, yaitu end mill akan menuju axial depth of cut dengan gerakan helix. Head in atau out, gerakan alat potong masuk dan keluar dari area yang disayat.
Lalu DOC atau axial, depth of cut axial untuk pocket yang pejal, tidak boleh dalam perhatian konstruksi dari cutting edge key and mill. Lalu untuk pocket yang sudah ada lubangan awalan atau dalam hal ini berarti proses penyayatan mendekati pembuatan slot atau proses side cutting, maka axial depth of cut bisa dimaksimalkan. Terima kasih, selamat siang.